Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Ayu Torasila, kelas PGMI 2A, materi perubahan pada benda. Perubahan pada benda terdapat 3, yaitu perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Perubahan fisika merupakan perubahan benda karena pengaruh fisik atau lingkungan. Benda ini mengalami perubahan zat dan dapat kembali menjadi benda semula. Misalnya, lilin yang dibakar akan meleleh dan lelehan tersebut dapat juga kembali menjadi lilin yang baru. Kedua yaitu perubahan kimia, merupakan perubahan benda yang disebabkan oleh pengaruh reaksi kimia. Benda tersebut menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke benda yang ada semula. Misalnya, kayu yang dibakar akan berubah menjadi asap dan arang dan besi yang berkarat hingga ke udara dan panas. Ketiga yaitu perubahan biologi, merupakan perubahan suatu benda yang disebabkan oleh makhluk hidup biologi. Makhluk itu biasanya berupa bakteri, jamur, dan lumut. Perubahan ini bersifat tetap. Benda yang telah berubah tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Misalnya pelapukan tembok karena lumut. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dapat berubah menjadi gas padat maupun cair, tergantung pada proses yang dialaminya. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud suatu benda yaitu adalah suhu. Adapun macam-macam perubahan pada wujud benda. Yang pertama, mencair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Misalnya es batu yang mencair dalam gelas. Kedua, membeku. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, misalnya air yang dimasukkan ke dalam lemari es akan menjadi es batu. Ketiga yaitu menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi benda gas, misalnya ketika memasak nasi, air yang ada dalam campuran beras dan air berubah karena dipanaskan. Terdapat banyak ayat yang menunjukkan adanya wujud benda tersebut. Adalah salah satu contoh dari benda cair yaitu air. Allah menyebutkan air yaitu ma'a dalam Al-Quran sebanyak 33 kali. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minat ayat 18 yang berbunyi, wa annal arda faskatna ba'arna ma'asam'a minal wa anzalna lakurur rabbi zahaba al, yang artinya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa air hujan yang turunkan dari langit akan tersimpan sebagiannya di dalam perut bumi agar air tersebut tidak hilang. Lalu air tersebut keluar lagi ke atas permukaan bumi dalam bentuk sumber-sumber air dan sungai-sungai yang mengalir hingga ke laut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.